Desa Watulumpang di lereng Gunung Lawu tampak seperti desa pada umumnya. Namun para penduduk percaya bahwa di balik ketenangan kabut yang turun setiap sore, tersimpan rahasia besar yang tidak boleh sembarang orang ketahui. Sebuah rahasia yang telah dijaga selama ratusan tahun. Di desa itulah perjalanan Arga Pradana dimulai. Sebuah perjalanan yang menyeretnya ke dalam teka-teki tentang sosok misterius yang namanya melegenda, Sabdo Palon. Arga adalah seorang peneliti independen yang sering mengeksplorasi kisah sejarah tersembunyi di Nusantara. Minatnya terhadap Sabdo Palon muncul setelah ia menemukan sebuah dokumen kuno yang menyebutkan ramalan akan kebangkitan Sabdo Palon setelah 500 tahun sejak runtuhnya Majapahit. Dokumen itu ditemukan secara tidak sengaja dalam perpustakaan tua peninggalan kakeknya. Meskipun banyak orang menganggap Sabdo Palon hanyalah mitos pewayangan, Arga justru merasakan ada sesuatu dalam ramalan itu yang terasa sangat nyata. Menurut catatan, Sabdo Palon dulunya adalah penasehat spiritual Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Ia disebut tidak pernah mati, melainkan menghilang untuk kembali pada masanya. Ramalannya yang paling terkenal adalah saat Majapahit runtuh. Ia bersumpah akan kembali setelah 500 tahun untuk menagih janji dan mengembalikan kejayaan Nusantara. Tentu banyak yang menganggap ini hanya dongeng. Namun beberapa peristiwa ganjil yang terjadi belakangan menarik perhatian Arga. Ada peningkatan aktivitas ritual kuno di beberapa daerah Jawa. Selain itu, beredar kabar ditemukannya situs misterius di kawasan Lawu yang diduga menjadi petilasan Sabdo Palon. Maka berangkatlah Arga ke Watulumpang. Desa itu disebut-sebut sebagai desa terakhir sebelum memasuki wilayah keramat yang dilarang untuk sembarang orang. Setibanya di sana, Arga disambut udara dingin yang menusuk kulit. Kabut menutupi sebagian besar rumah-rumah penduduk yang berdiri berjauhan. Dari kejauhan terdengar suara gamelan mengalun lirih, tapi tidak jelas dari mana asalnya. Aneh, karena hari itu tidak sedang ada acara adat ataupun pertunjukan. Di balai desa, ia bertemu orang yang dicarinya, Ki Baskoro. Lelaki tua itu dikenal sebagai juru kunci kawasan hutan di sekitar Lawu. Rambutnya memutih, alisnya tebal, matanya tajam seperti masih banyak menyimpan rahasia. Namun ada sesuatu pada dirinya yang membuat Arga merasa hormat. Kau datang dari jauh untuk mencari sesuatu yang tidak harus ditemukan, kata Ki Baskoro membuka percakapan tanpa basa-basi. Saya hanya mencari kebenaran, jawab Arga. Kebenaran tidak selalu untuk semua orang. Kadang kebenaran justru membawa petaka. Arga terdiam sejenak, tapi ia tidak mengubah pendiriannya. Ia yakin Sabdo Palon bukan sekadar legenda. Ki Baskoro akhirnya menatapnya lebih lama sebelum perlahan mengangguk. Baik, kalau begitu, kau harus siap menerima akibatnya. Namun aku tidak bisa membawamu sendirian. Ada tempat-tempat yang hanya bisa dijangkau jika kau diterima oleh para penunggunya. Kau perlu bantuan orang yang lahir di sini. Itulah pertama kalinya Arga mendengar nama Mas Jaya, seorang pemuda desa yang mengerti jalur-jalur rahasia menuju kawasan keramat. Namun bahkan sebelum perjalanan dimulai, Ki Baskoro memberikan satu peringatan. Ingat ini baik-baik. Jangan pernah memanggil nama itu sembarangan. Tidak di hutan. Tidak di sungai, tidak di tanah ini. Nama itu tidak boleh disebut tanpa izin. Arga menelan ludah. Ia tahu yang dimaksud bukan nama biasa. Nama itu adalah Sabdo Palon. Dan ternyata ia baru saja mengetuk pintu sebuah dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jejak menuju petilasan. Malam turun cepat di desa Watulumpang. Kabut semakin tebal, menelan cahaya lampu-lampu minyak di rumah penduduk. Arga duduk di beranda rumah Ki Baskoro, ditemani secangkir wedang jahe yang mengepul pelan. Suasana terasa ganjil, hening bukan sekadar hening, tetapi seolah desa ini menahan napas. Seperti ada sesuatu yang sengaja bersembunyi, namun tetap memperhatikan setiap gerak langkah. Tak lama kemudian seorang pemuda datang, mengetuk pelan. Usianya sekitar akhir 20-an, berkulit sawo matang dengan mata tajam seperti orang yang terbiasa hidup dekat dengan alam. Kaos lusuh dan celana lapangan yang dipakainya menunjukkan bahwa ia bukan tipe orang yang sering duduk diam. Ini Mas Jaya, kata Ki Baskoro singkat. Mas Jaya mengangguk, menatap Arga sejenak sebelum duduk.
Jadi sampean ini orangnya? Yang nyari. Ia berhenti bicara, lalu melirik Ki Baskoro seolah meminta izin untuk melanjutkan. Nyari peninggalan Majapahit di Lawu. Kurang lebih begitu, jawab Arga hati-hati. Saya meneliti jejak sejarah kuno. Beberapa sumber menyebut kawasan ini punya hubungan dengan tokoh misterius. Lanjutkan, Ki Baskoro menyahut pelan. Arga menarik napas. Saya mencari petilasan SAB. Belum sempat nama itu keluar, Ki Baskoro cepat mengangkat tangan menghentikannya. Jangan sebut namanya di sini. Katanya agak keras. Nadanya bukan mengancam, tapi penuh aturan yang tidak bisa ditawar. Mas Jaya juga langsung menoleh tajam. Kalau mau aman, cukup bilang, dia. Keheningan kembali menggantung. Arga sedikit kaget, tapi mulai memahami. Di tempat seperti ini, keyakinan dan batasan adat lebih kuat dari logika. Akhirnya Ki Baskoro berkata, kalau kau memang ingin mencari jawabannya, perjalananmu dimulai besok. Tapi sebelum berangkat, ada yang harus kau mengerti. Ini bukan sekadar perjalanan fisik. Kau sedang masuk wilayah yang dijaga, baik oleh manusia maupun bukan manusia. Yang bukan manusia? Tanya Arga. Mas Jaya tersenyum tipis, tapi jelas bukan senyum yang menenangkan. Besok kau lihat sendiri. Keesokan paginya, mereka bertiga memulai perjalanan. Mas Jaya berjalan di depan sebagai penunjuk jalan, Ki Baskoro di tengah, dan Arga di belakang. Mereka melewati kebun-kebun warga lalu memasuki area hutan. Semakin dalam mereka berjalan, semakin terasa udara berubah. Tinggi. Angin berhenti bertiup, dan kabut tipis menggantung rendah di antara pepohonan pinus yang merapat seperti dinding. Ada 3 tempat yang harus kita lewati sebelum sampai di tujuan, ujar Ki Baskoro. Alas Kanastren, Sendang Kamulian, dan Batu Tunggak. Petilasan itu berada di salah satu tempat itu. Tanya Arga. Petilasan utamanya bukan di sana, jawab Mas Jaya. Tempat-tempat itu hanya pintu. Arga menatap keduanya, mulai menyadari bahwa perjalanan ini mungkin jauh lebih rumit daripada dugaan awalnya. Mereka tiba di batas alas Kanastren saat siang menjelang. Hutan itu tampak seperti hutan biasa, sampai Mas Jaya berhenti dan menancapkan tongkat di tanah. Mulai dari sini, jangan bicara sembarangan, katanya. Kalau mendengar suara memanggil nama kalian, jangan menoleh. Apa yang terjadi kalau menoleh? Tanya Arga. Biasanya hilang. Kadang balik. Kadang tidak. Ucapannya disampaikan datar, seolah hal seperti itu sudah biasa. Mereka memasuki hutan. Dari luar tampak kecil, tetapi di dalam seolah tidak ada ujungnya. Suara langkah kaki teredam tanah lembab. Tidak ada burung, tidak ada serangga, tidak ada suara apapun kecuali napas mereka sendiri. Namun yang membuat Arga semakin gelisah adalah perasaan sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lihat jalan saja, bisik Mas Jaya. Arga mengangguk. Ia mencoba fokus. Tapi tiba-tiba, samar-samar terdengar suara memanggil. Arga. Suara itu terdengar jelas di telinganya. Sangat jelas. Suara perempuan. Lembut. Seperti suara yang pernah ia dengar sebelumnya. Tapi tidak bisa ia ingat kapan. Refleks ia hampir menoleh. Namun Ki Baskoro menepuk bahunya cepat. Jangan hiraukan, bisik Ki Baskoro tegas. Terus jalan. Suara itu terdengar lagi. Lebih lirih namun lebih dekat. Arga. Arga menggenggam erat tas ranselnya. Ia menggigit bibir, menahan dorongan untuk menengok. Napasnya berat. Langkahnya mulai goyah. Rasa takut dan penasaran beradu di kepalanya. Lalu tiba-tiba, hutan itu terbelah oleh cahaya samar dari kejauhan. Seperti cahaya matahari sore menembus sela pepohonan. Sebuah tempat terbuka muncul di depan mereka. Alas Kanastren telah melepaskan mereka. Untuk sementara, di tengah lapangan itu berdiri sebuah batu besar dengan guratan tulisan kuno. Mas Jaya berhenti dan berkata pelan. Ini baru awal. Dan untuk pertama kalinya, Arga mendengar Ki Baskoro menyebut sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Kita sudah sampai di gerbang pertama menuju dia.
Penjaga pintu pertama. Batu besar di tengah lapangan terbuka itu bukan batu biasa. Permukaannya penuh guratan aksara tua yang sebagian tertutup lumut, sebagian lain tergerus waktu. Namun pola ukirannya jelas bukan coretan sembarangan. Ada keteraturan di dalamnya, semacam pesan, atau mungkin peringatan. Ini peninggalan siapa? Tanya Arga sambil mendekat. Jangan sentuh, kata Ki Baskoro cepat. Hanya yang diizinkan yang boleh menyentuh batu itu. Arga menatap Ki Baskoro, menunggu penjelasan. Namun lelaki tua itu memilih diam. Mas Jaya lebih banyak memperhatikan sekeliling, seolah mengawasi sesuatu yang tidak terlihat. Ini batu kuncen, kata Mas Jaya akhirnya. Penanda batas antara dunia kita dengan wilayah yang dijaga oleh para leluhur. Orang-orang sini percaya ini adalah pintu pertama menuju jalur para empu dan para tokoh yang moksa. Termasuk. Arga tak menyelesaikan kalimatnya. Ia tahu nama itu tidak boleh disebut. Mas Jaya mengangguk pelan. Batu itu berdiri diam seperti saksi bisu peradaban yang hilang. Arga melangkah sedikit lebih dekat, mencoba membaca guratan-guratan yang tampak seperti aksara Jawa kuno. Tetapi pola itu terlalu rumit. Seolah tulisan itu bukan untuk dibaca, melainkan untuk dirasakan. Ada sesuatu yang tidak biasa, kata Arga lirih. Ia merasakan semacam getaran halus, bukan dari tanah, melainkan dari batu itu sendiri. Semakin dekat ia berdiri, semakin kuat rasanya. Kau merasakannya, ujar Ki Baskoro. Itu pertanda kau mungkin tidak ditolak. Arga heran. Ditolak? Ki Baskoro memejamkan mata sejenak dan menghembuskan napas dalam-dalam. Perjalanan ini bukan hanya soal berjalan di hutan. Ini perjalanan menembus batas yang tidak terlihat. Batas yang hanya terbuka untuk orang yang memenuhi syarat. Dan kalau tidak memenuhi syarat? Tanya Arga. Mas Jaya menjawab ringan, namun suaranya dingin. Biasanya akan pulang dengan membawa masalah. Kadang masalah itu ikut pulang. Kadang dia yang dibawa pergi. Arga mencoba memahami peringatan itu, namun sebagian dirinya masih bertahan pada logika. Apa maksudnya masalah ikut pulang? Ki Baskoro menatap hutan di belakang mereka, lalu berbicara pelan. Tidak semua makhluk di hutan ini baik. Ada yang sekadar memperhatikan. Ada yang ingin menyesatkan. Ada pula yang menempel pada orang-orang tertentu. Biasanya mereka ikut sampai rumah. Sekujur tubuh Arga merinding. Namun ia tidak mundur. Ki Baskoro menggenggam tas kecil berisi kain putih dan botol kecil berisi air sendang. Ia menaburkan sedikit air di depan batu dan menundukkan kepala. Tidak seperti ritual yang keras dan menggelegar. Doa yang ia ucapkan justru sangat lirih. Namun suasana di sekitar mereka berubah seketika. Angin kembali berhembus, tapi membawa hawa dingin yang menusuk. Mas Jaya memberi isyarat kepada Arga untuk tetap diam. Ki Baskoro menutup doa dengan menempelkan telapak tangan ke dada, lalu berkata, "Kita sudah diterima di batas pertama. Tapi hati-hati, penjaga pintu kedua tidak selalu ramah." "Penjaga?" tanya Arga. "Ya," jawab Ki Baskoro. "Setiap pintu dijaga. Dan tidak semua penjaga menyukai kedatangan manusia." Mas Jaya menambahkan, "Kita harus tiba di Sendang Kamulian sebelum gelap. Kalau tidak, kita terpaksa bermalam di tengah jalur. Dan itu bukan pilihan yang baik." Mereka bersiap melanjutkan perjalanan. Namun sebelum melangkah pergi, Arga memperhatikan sesuatu. Ada ukiran kecil di sisi batu yang tersembunyi di balik lumut. Berbeda dengan lainnya, ukiran itu menunjukkan bentuk sosok manusia berjongkok, tangan terlipat di dada, dengan seutas kalimat di bawahnya. "Sing sapa ora weruh asal, bakal ilang dalan bali. Siapa yang tidak tahu asalnya, akan hilang jalan pulangnya." Kalimat itu menancap dalam di pikiran Arga. Sementara ia masih menafsirkan maknanya, Ki Baskoro sudah melangkah pergi lebih dulu. Perjalanan menuju Sendang Kamulian semakin berat. Jalur makin sempit, dedaunan makin rimbun, dan suara hutan seolah hidup. Ada desir yang seolah mengikuti langkah mereka. Sesekali terdengar suara ranting patah yang tidak berasal dari pijakan mereka.
Seperti ada yang mengamati, mengikuti dari kejauhan. Matahari perlahan tenggelam. Hutan Lawu berubah dari sunyi menjadi berbahaya. Mas Jaya mempercepat langkah. Tidak boleh terlambat, katanya. Namun baru beberapa menit berlalu, tiba-tiba terdengar suara lirih di antara pepohonan. Kembali. Arga berhenti. Itu suara laki-laki tua. Bukan suara asing, justru terasa familiar. Entah mengapa. Kembali. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Arga menoleh. Meski ia tahu ia tidak seharusnya. Di sela pepohonan, berdiri sosok bayangan hitam kurus tinggi. Tidak bergerak. Tidak berbentuk. Hanya menatap. Jangan hiraukan, seru Mas Jaya. Tapi Arga bahkan tidak bisa bergerak. Sosok itu seperti menarik sesuatu dari dalam dirinya. Seperti memanggil dirinya secara pribadi. Ki Baskoro tiba-tiba berdiri di depan Arga, melindunginya. Dengan suara tegas ia berkata, "Kami datang bukan untuk mengganggu. Kami hanya mencari kebenaran. Beri jalan. Jika tidak, jangan halangi." Hutan menjadi sunyi lagi. Sosok itu menghilang seolah larut di telan hutan. "Kita harus cepat," kata Ki Baskoro. Dan di balik dahan pepohonan, cahaya samar mulai terlihat. Cahaya itu berasal dari sebuah mata air yang memantulkan sinar keperakan. Sendang Kamulyan. Namun di permukaannya, tampak gelombang kecil bergerak sendiri, seperti ada sesuatu di dalam air itu yang sedang menunggu. Perjalanan mereka baru saja melewati pintu pertama. Tapi bahaya yang sebenarnya baru akan dimulai. Cahaya sendang itu berkilau aneh, bukan seperti pantulan air biasa. Seolah air itu memiliki cahaya sendiri, memendar lembut seperti bulan purnama yang larut dalam air. Permukaannya bening, tetapi di kedalamannya seperti ada sesuatu yang bergerak pelan. Entah ikan, entah bayangan, atau mungkin sesuatu yang lain. "Ini Sendang Kamulyan," kata Mas Jaya pelan. "Tempat penyucian para leluhur. Tidak semua orang boleh datang ke sini." Apa ada hubungannya dengan? Arga belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Semua ini ada hubungannya dengan dia. Sela Ki Baskoro pelan namun tegas. Tapi jangan tanya terlalu banyak sekarang. Tempat ini tidak suka keributan. Sendang Kamulyan berada di tengah lingkaran pepohonan besar. Akar-akarnya menjuntai seperti tirai alam yang menjaga rahasianya agar tidak mudah ditemukan. Di sebelah kanan sendang terdapat batu datar menyerupai altar. Ukirannya mirip dengan yang ada di batu kuncen sebelumnya. Aksara kuno yang menandakan peringatan. Mas Jaya menurunkan ranselnya dan mengeluarkan 3 helai kain putih. Ia memberikan satu kepada Arga. "Ikat ini di lengan kiri. Ini tanda kita datang dengan niat baik. Kalau tidak membawa ini, biasanya penjaga air tidak akan suka." "Penjaga air," ulang Arga. "Ya," jawab Mas Jaya datar. "Setiap tempat punya penjaga, termasuk tempat ini." Arga mengikat kain itu di lengannya. Suasana sekitar makin terasa berat. Bukan berat karena fisik, tapi karena tekanan yang seolah datang dari udara dan tanah sekaligus. Seolah ada mata yang mengawasi mereka dari segala arah. Ki Baskoro mendekati batu altar, lalu menuangkan air dari botol kecil ke permukaannya. Air itu langsung menetes dan menyerap tanpa meninggalkan noda. "Kita harus melakukan izin masuk," katanya. Arga diam memperhatikan saat Ki Baskoro mulai menaburkan bunga kecil ke permukaan sendang. Lalu lelaki tua itu menundukkan kepala dan mulai mengucap mantra Jawa halus, lirih, panjang, seperti lantunan tembang kuno yang memanggil ingatan leluhur dari balik waktu. Suara mantra itu menggema lemah di hutan. Perlahan suasana berubah. Daun-daun di pepohonan bergetar meski tidak ada angin. Permukaan sendang yang tadinya tenang kini beriak pelan, membentuk gelombang kecil melingkar ke arah mereka. Arga merinding dan mundur setapak. "Apa itu normal?" bisiknya pada Mas Jaya. "Kalau dianggap belum layak, airnya akan menutup. Biasanya berwarna gelap dan berlendir," jawab Mas Jaya sambil tetap serius memperhatikan. "Kalau diterima, airnya akan tetap jernih." Gelombang kecil terus bergerak, lalu berhenti tepat di depan kaki mereka.
Tenang kembali. Air sendang tetap jernih. Seperti cermin. Artinya kita diterima. Tanya Arga. Untuk sementara, jawab Ki Baskoro tanpa senyum. Tapi ada syaratnya. Ia menoleh pada Arga. Tatapannya menguji. Hanya orang yang dipanggil yang boleh melihat ke dalam sendang. Dan hanya orang itu yang akan melihat sesuatu. Arga mengernyitkan dahi. Melihat apa? Jalan pulang, jawab Ki Baskoro. Atau jalan yang hilang. Mas Jaya menatap Arga. Hati-hati. Sendang ini memanggil sesuatu yang ada dalam dirimu. Kadang masa lalu. Kadang sesuatu yang kau sembunyikan. Kadang hal yang bahkan tidak kau ketahui. Arga menelan ludah. Ia maju perlahan ke bibir sendang. Air itu memantulkan bayangannya. Tatapannya sendiri yang tampak asing baginya. Ia berlutut, menatap lebih dalam. Permukaan air bergetar. Bayangannya berubah. Kini ia melihat sesuatu. Bukan dirinya lagi. Ia melihat reruntuhan bangunan kuno, seperti candi yang terkubur setengah. Angin berdebu meniupkan lembaran kain merah lusuh di tempat itu. Lalu terdengar suara gamelan. Bukan dari masa kini, itu suara gamelan kerajaan. Megah namun muram. Lalu muncul sosok bersorban hitam, berjubah panjang, berdiri di atas reruntuhan itu. Wajahnya tidak terlihat, tertutup bayangan. Namun sosok itu menatap langsung ke arah Arga. Menatap menembus air. Menatap menembus dirinya. Dan sosok itu berbicara. Pulangkan yang bukan milikmu. Suaranya berat, bergema, seperti suara yang datang dari dalam gua. Arga terkejut mundur, namun sendang menariknya kembali. Ia melihat lagi ke permukaan air. Kali ini bayangannya pecah menjadi serpihan-serpihan gelap. Ia mendengar langkah kaki berat, seperti seseorang berjalan di tanah basah. Lalu sosok itu muncul lebih dekat. Sangat dekat. Hanya tinggal sehelai nafasku. Dan ia mengulangi ucapannya. Pulangkan yang bukan milikmu. Tiba-tiba Ki Baskoro menarik tubuh Arga menjauh dari sendang. Arga tersentak, menjatuhkan dirinya ke tanah. Jangan lebih lama dari itu, kata Ki Baskoro tegas. Kau hampir ditarik masuk. Tapi, apa maksudnya? Arga kehabisan napas. Apa yang harus aku kembalikan? Aku tidak mencuri apapun. Ki Baskoro memandang Arga lama. Perjalananmu bukan soal menemukan. Tapi juga soal kehilangan. Mas Jaya menatap keduanya lalu bergumam. Dia sudah ditandai. Hening sejenak. Hati-hati. Ki Baskoro memperingatkan. Mulai dari titik ini, dia sudah tahu keberadaanmu. Dia siapa? Tanya Arga. Ki Baskoro menatap jauh. Ke hutan yang menunggu mereka. Penjaga pintu kedua. Jawabnya. Yang memutuskan siapa yang boleh melanjutkan perjalanan menuju dia. Langit mulai gelap. Suara burung malam bersahut-sahutan. Perjalanan baru saja berubah menjadi jauh lebih berbahaya. Bayangan yang mengikuti. Mereka meninggalkan sendang Kamulian saat cahaya terakhir sore telah sepenuhnya mati di balik punggung gunung. Kini mereka berjalan dalam kegelapan. Dibantu cahaya lampu minyak kecil yang dibawa Mas Jaya. Jalur mulai menanjak. Semak makin rapat, dan udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tapi satu hal yang lebih mengganggu daripada dingin, perasaan bahwa sesuatu sedang mengikuti mereka. Arga tak bisa menghilangkan bayangan yang ia lihat di sendang tadi. Kata-kata itu terus terulang di pikirannya. Pulangkan yang bukan milikmu. Ia tidak mengerti. Apa yang dimaksud sosok itu? Apa yang harus ia pulangkan? Ia datang ke sini hanya untuk meneliti sejarah. Ia tidak punya apapun yang bukan miliknya. Namun semakin jauh mereka berjalan dari sendang, semakin kuat ia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang kini menempel padanya. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tapi bisa ia rasakan. Ia merinding, tapi bukan karena udara dingin. Ada hawa lain. Hawa asing. Kita berhenti di sini, kata Mas Jaya tiba-tiba. Mereka tiba di sebuah tanjakan yang agak lapang. Di sebelahnya ada batu besar yang rata bagian atasnya, seperti meja batu alami.
Mas Jaya menyiapkan api unggun kecil. Ki Baskoro duduk bersila, memejamkan mata, seolah mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Kita bermalam di sini, tanya Arga. Ya, jawab Mas Jaya. Jalur ke Batu Tunggak terlalu berbahaya jika diteruskan malam hari. Arga menatap hutan gelap yang mengelilingi mereka. Menurutku tempat ini juga tidak aman. Mas Jaya menoleh perlahan. Tidak ada tempat yang aman mulai dari titik ini. Mereka makan seadanya. Nasi bungkus dingin dan singkong rebus. Setelah makan, suasana hening. Api unggun memantulkan cahaya merah pada wajah mereka. Ki Baskoro masih diam saja, seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. Arga akhirnya berbicara. Aku harus tahu, apa maksud dari apa yang kulihat tadi di Sendang? Siapa sosok itu? Ki Baskoro membuka mata. Tatapannya tajam. Itu bukan sesuatu yang seharusnya kau lihat di pintu kedua. Biasanya Sendang hanya menampakkan jejak masa lalu. Tapi yang kau lihat, itu pesan. Dan pesan tidak datang tanpa alasan. Apa maksudnya aku ditandai? Mulai sekarang, perjalanan ini tidak lagi netral bagimu, jawab Ki Baskoro. Ada yang memperhatikanmu, mengikutimu. Arga menelan ludah. Mengikuti? Maksudnya makhluk halus. Mas Jaya menyahut pelan. Bukan sekadar makhluk. Penjaga. Penjaga apa? Penjaga jalur menuju dia. Arga menatap keduanya. Frustrasi. Kenapa kalian terus bicara seperti ini tanpa menyebut siapa yang kalian maksud? Ki Baskoro menatap tajam. Karena namanya bukan untuk dipanggil sembarangan. Kau masih belum mengerti? Bahkan di tempat ini, menyebut bisa memanggilnya. Arga diam. Ia ingat peringatan dari awal. Nama itu tidak boleh diucapkan tanpa izin. Lalu apa maksudnya pesan itu? Ia bertanya lagi. Pulangkan yang bukan milikmu? Maksudnya apa? Aku tidak punya apapun. Ki Baskoro memandangi Arga cukup lama sebelum akhirnya bertanya balik. Siapa sebenarnya kau, Arga? Arga terdiam. Aku kan sudah bilang. Aku hanya peneliti. Bukan itu yang kumaksud, kata Ki Baskoro. Apa kau tahu siapa leluhurmu? Dari garis mana kau berasal? Pertanyaan itu membuat Arga tertegun. Ia menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Kakekku dari Jawa Tengah. Tapi aku tidak tahu garis keturunanku. Orang tuaku tidak pernah bicara soal itu. Ki Baskoro menarik napas panjang. Itulah masalahnya. Kau tidak tahu asalmu. Perkataan itu mengingatkan Arga pada ukiran yang ia baca di batu kuncen. Sing sapa ora weruh asal, bakal ilang dalan bali. Siapa yang tidak tahu asalnya, akan hilang jalan pulangnya, gumamnya. Ki Baskoro mengangguk pelan. Dan kau sekarang berada di jalan yang tidak punya tanda kembali. Arga menunduk. Apa ini alasan ia dipanggil ke tempat ini? Apakah perjalanan ini bukan hanya perjalanan penelitian, tapi juga perjalanan menemukan jati dirinya? Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, sesuatu membuatnya tercekat. Dari balik pepohonan gelap, terdengar suara ranting patah, pelan tapi jelas. Lalu suara itu berulang lagi. Dan lagi. Tidak hanya satu, tapi banyak. Mas Jaya meraih goloknya. Ki Baskoro berdiri perlahan. Mereka datang, ujar Ki Baskoro. Siapa? Tanya Arga terpaku. Bukan siapa, jawab Mas Jaya pelan. Tapi apa? Dari dalam kegelapan, satu persatu terlihat, pasang mata merah menyala. Puluhan. Tidak berkedip. Arga merinding. Ia mundur tanpa sadar. Apa itu? Ki Baskoro menggumam lirih. Penjaga jalur. Mereka datang untuk menguji kita. Mas Jaya mengangkat lampu minyak tinggi-tinggi. Dalam cahaya temaram, kini terlihat bayangan tubuh mereka. Berjalan merangkak. Jari-jarinya panjang seperti akar. Nafas mereka berdesis seperti hembusan angin mati. Apa yang mereka mau? Tanya Arga. Ki Baskoro menatap lurus. Mereka hanya ingin satu hal. Apa? Keyakinanmu. Kalau kau goyah,
Mereka akan menarikmu masuk. Maksudnya kemana? Tanya Arga. Ki Baskoro menatapnya dingin. Ke hutan yang tidak mengenal pulang. Bayangan-bayangan itu kini semakin dekat. Malam para penjaga. Bayangan-bayangan itu merayap keluar dari balik pepohonan seperti kawanan makhluk lapar yang baru keluar dari sarangnya. Tubuh mereka kurus panjang dengan kulit seperti akar pohon. Wajah tertutup rambut kusut, dan mata memerah menyala. Mereka berjalan tidak dengan kaki tegak, tetapi merunduk, hampir seperti binatang, namun gerakannya licin dan cepat. Suara mereka berdesis tanpa kata. Hanya bunyi napas berat yang seolah datang dari perut bumi. Arga bergidik ngeri. Apa mereka manusia? Bukan, jawab Mas Jaya tanpa melepas pandangannya dari makhluk-makhluk itu. Tapi mereka pernah manusia. Arga menatapnya. Apa maksudmu pernah? Mereka yang tersesat, kata Ki Baskoro dengan suara berat. Orang-orang yang masuk ke hutan ini tanpa izin. Yang melanggar batas. Yang hilang arah karena melupakan asal. Hutan ini tidak menelan mereka. Hutan ini mengubah mereka. Makhluk-makhluk itu kini makin mendekat. Mereka tidak menyerang. Belum. Mereka hanya mengelilingi, memperkecil lingkaran. Mereka bergerak perlahan, menguji, mencium, memilih. Mas Jaya mempererat genggaman pada goloknya. Tapi Ki Baskoro mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tidak bertindak gegabah. Jangan serang mereka dulu. Mereka bukan makhluk yang bisa dibunuh dengan senjata, ucap Ki Baskoro. Lalu bagaimana kita menghalangi mereka? Tanya Arga, suaranya mulai bergetar. Mereka tidak datang untuk bertarung, jawab Ki Baskoro. Mereka datang untuk menggoyahkan. Makhluk-makhluk itu kini berhenti bergerak. Sejenak hutan sunyi kembali, lalu sesuatu terjadi. Suara-suara mulai bermunculan. Suara yang tidak berasal dari mulut para makhluk itu. Suara manusia. Arga. Terdengar sebuah suara memanggil. Suara perempuan. Lembut. Familiar. Arga menoleh cepat. Itu suara yang sama yang ia dengar di alas Kanastren. Jangan menoleh, bentak Mas Jaya cepat. Arga kaget dan langsung menahan pandangannya lurus ke depan. Tapi suara itu kembali lagi. Kali ini disusul suara lain. Kenapa kau kesini? Pulanglah. Tempatmu bukan di sini. Kembalilah. Suara itu berubah-ubah. Berganti-ganti. Kadang seperti suara orang tua. Kadang seperti suara anak kecil. Kadang seperti ayahnya. Bahkan ibunya. Arga mencengkeram tanah. Mereka tahu namaku. Mereka juga tahu apa yang ada di pikiranmu, kata Ki Baskoro. Mereka menggali isi hatimu. Mereka mencari celah. Kalau mereka berhasil menemukan ketakutanmu, mereka akan menarikmu. Maksudnya menarik? Menarik kemana? Tanya Arga. Ki Baskoro menatapnya dalam. Menarikmu jadi seperti mereka. Seketika tubuh Arga merinding dari kepala hingga kaki. Makhluk-makhluk itu semakin dekat. Kini jarak mereka hanya sekitar 3 meter. Cahaya api unggun memantul di mata merah mereka yang berkilat-kilat. Tiba-tiba salah satu dari makhluk itu maju. Gerakannya cepat. Ia merangkak seperti laba-laba. Kepalanya bergoyang tidak wajar. Ia berhenti tepat di depan Arga. Hanya 1 langkah lagi. Nafasnya seperti bisikan dingin di udara. Makhluk itu mengangkat kepalanya perlahan. Dan Arga melihat wajahnya. Itu bukan wajah binatang. Itu wajah manusia. Atau sesuatu yang dulu manusia. Matanya cekung. Pipinya cekat. Mulutnya terbuka sedikit. Seperti ingin mengatakan sesuatu namun tidak mampu. Arga mundur. Hampir jatuh. Makhluk itu mendekat. Dan berbicara. Bantu aku. Pulang. Kata-katanya serak. Seperti batu yang digesek. Namun jelas, makhluk itu bukan menyerang. Ia memohon. Arga gemetar. Aku tidak mengerti. Makhluk itu maju selangkah lagi. Tangan panjangnya terjulur pelan. Seolah meminta sesuatu. Pulangkan, yang bukan milikmu. Arga terpaku.
Itu kalimat yang sama. Sama persis seperti yang ia dengar di Sendang. Makhluk itu terus mendekat. Tangannya hampir menyentuh dada Arga. Ki Baskoro tiba-tiba bergerak. Dengan cepat ia menutup dada Arga dengan sebuah kain kuning yang ia keluarkan dari tas kecilnya. Ia menepuk pundak Arga 3 kali dan mengucap kalimat Jawa dengan suara rendah namun tegas. Endak sakersanmu. Iki dudu dalane. Makhluk itu langsung menarik tangannya, seolah terbakar. Ia mendesis keras dan mundur. Makhluk-makhluk lain ikut mundur beberapa langkah. Api unggun tiba-tiba membesar sendiri, seperti tertiup angin dari bawah. Arga terengah-engah. Apa yang terjadi tadi? Kenapa dia bicara seperti itu? Apa maksudnya? Apa yang harus kupulangkan? Ki Baskoro tidak langsung menjawab. Ia menatap makhluk-makhluk itu yang kini perlahan mundur, lalu menghilang kembali satu persatu ke dalam hutan. Baru setelah semuanya menghilang, Ki Baskoro menoleh pada Arga, dengan tatapan yang kali ini tidak menakutkan, melainkan berat. Seperti ia baru saja melihat sesuatu yang panjang dan dalam dari diri Arga. Mulai sekarang, jangan berpikir bahwa kau hanya datang ke sini untuk meneliti sejarah. Aku juga di sini untuk apa? Tanya Arga. Ki Baskoro menatapnya dalam. Kau dipanggil. Arga mengernyit. Oleh siapa? Ki Baskoro tidak menjawab. Mas Jaya yang menjawab pelan. Oleh dia. Lalu suasana hening. Arga baru menyadari sesuatu. Perjalanan ini bukan lagi soal Sabdo Palon sebagai legenda. Bukan lagi soal riset. Bukan lagi soal dokumen kuno atau situs bersejarah. Ini sudah menjadi sesuatu yang jauh lebih pribadi dan lebih berbahaya. Ketika Arga hendak bertanya lagi, tiba-tiba dari arah barat terdengar suara gamelan. Pelan, namun jelas. Musik yang asing sekaligus familiar, mengalun di tengah malam tanpa sumber. Mas Jaya menelan ludah. Sudah mulai. Apa yang mulai? Tanya Arga. Ki Baskoro menjawab pelan, namun kata-katanya mengguncang. Pemanggilan. Dan malam pun belum selesai berbicara. Pemanggilan di tengah malam. Suara gamelan itu tidak seperti gamelan biasa. Nada-nadanya berat, lambat, namun bergema jauh menembus pepohonan seakan berasal dari tempat yang tidak terjangkau dunia manusia. Setiap dentingan saron terasa seperti mengetuk dada dari dalam. Setiap tabuhan kendang seperti memukul tanah dari bawah kaki. Dalam dentingan itu ada sesuatu yang kuno, misterius, dan memanggil. Arga berdiri tanpa menyadarinya. Udara di sekelilingnya mulai berubah. Tidak dingin, tidak panas, tetapi padat. Seperti udara dipenuhi sesuatu yang tidak kasat mata. Seolah-olah dunia menjadi lebih berat. Mas Jaya menatap tajam ke arah suara gamelan itu. Sementara Ki Baskoro menutup matanya sambil menarik napas dalam-dalam. Ini bukan gamelan biasa, kata Ki Baskoro pelan. Ini adalah gending pamujan, musik pemanggil. Pemanggil siapa? Tanya Arga. Ki Baskoro menatapnya lama. Pemanggil sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi dari tanah ini. Arga bergidik. Tapi di dalam dirinya, di balik rasa takut yang mulai merambat, ada sesuatu yang lain juga tumbuh. Rasa penasaran. Seakan ada benang tak terlihat yang menariknya untuk mengikuti suara itu. Mas Jaya meraih lengan Arga cepat. Jangan ikut suara itu. Jangan pernah menjawab panggilan kalau tidak tahu siapa yang memanggil. Aku bahkan tidak bergerak. Arga membela diri, meski sebenarnya ia sadar, kakinya memang nyaris melangkah sendiri. Ada dorongan dalam dirinya yang kuat, hampir seperti hipnosis. Gamelan itu semakin jelas. Kini terdengar suara suling mengalun menyayat, seperti lagu sedih yang tidak pernah selesai. Lalu, samar-samar, terdengar pula suara lain menyusul, suara tembang Jawa. Bukan nyanyian merdu, tapi lebih mirip cant kuno, mantra yang diucapkan dengan nada dinaik turunkan. Dari kejauhan terdengar samar. Sapa dasar tan wikan. Ojo sumelang marang pati. Arga menelan ludah. Apa itu? Mantra kematian. Ki Baskoro menggeleng pelan. Bukan. Itu ajaran lama.
Ajaran tentang keseimbangan hidup, dan kutukan bagi siapa yang merusaknya. Suara itu semakin dekat. Terlalu dekat. Tidak masuk akal. Mereka berada jauh di dalam hutan, dan suara itu seolah-olah bergerak mendekat ke arah mereka, tanpa ada seorang pun yang membawa gamelan. Tiba-tiba, api unggun mendadak mengecil seperti tertiup angin dingin yang tidak terasa. Sejurus kemudian, dari antara pepohonan, mulai tampak cahaya-cahaya kecil berkelip seperti kunang-kunang. Namun bukan kunang-kunang biasa. Cahaya itu berwarna kehijauan, bergerak lambat, dan mengikuti alunan gamelan. Cahaya-cahaya itu membentuk jalur. Seolah-olah sebuah jalan spiritual terbuka di hadapan mereka. Ki Baskoro berdiri perlahan. Wajahnya berubah serius. Seperti seorang penjaga yang akhirnya sadar bahwa ia telah menunggu saat ini terlalu lama. Arga, katanya tanpa menoleh. Kalau kau ikut kami sejauh ini, tidak ada jalan kembali. Kau pasti akan tahu sesuatu yang tidak boleh diketahui manusia biasa. Arga terdiam. Ia bisa saja berhenti sekarang. Bisa kembali ke mobil, keluar dari hutan, berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Tapi sesuatu berkata lain di dalam dirinya. Sebuah dorongan yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa, memang harus ada di sini. Aku ikut, katanya akhirnya. Mas Jaya mendecap pelan. Tapi ia ikut berdiri juga. Kalau kau mati, jangan salahkan siapa-siapa. Ki Baskoro hanya mengangguk. Jangan bicara sembarangan. Di tempat ini, kata-kata adalah doa. Mereka bertiga berjalan mengikuti jalur cahaya itu. Hutan kembali hening kecuali gamelan yang terus mengalun seperti suara dari dunia lain. Pepohonan semakin rapat. Namun jalur cahaya itu terus memandu langkah mereka. Semakin jauh mereka berjalan, semakin Arga merasa dunia di sekitarnya berubah. Udara makin berat, dan ada wangi asap kemenyan yang samar tercium. Tiba-tiba Arga melihat sesuatu. Di kejauhan, di tengah hutan, berdiri sebuah bangunan. Bukan rumah, bukan candi, tapi semacam pendapa kuno, tanpa dinding, hanya atap kayu berlumut yang ditopang tiang-tiang besar. Dari dalamnya terlihat cahaya temaram, seperti dari ratusan dupa yang menyala. Dan di sana pula gamelan itu berasal. Gila, bisik Arga. Bangunan apa itu? Di peta tidak ada. Itu karena tidak semua tempat bisa dipetakan oleh manusia, jawab Ki Baskoro. Beberapa tempat hanya muncul kalau kau dipanggil. Mereka mendekat. Dari dalam pendapa terlihat bayangan beberapa orang. 6 orang duduk bersila dalam lingkaran, memakai pakaian hitam. Di tengah mereka ada sebuah sesaji besar, kembang setaman, ayam panggang utuh, kendi air, kelapa muda, dan kain putih terlipat. Namun Arga langsung merasa ada sesuatu yang janggal. Para penabuh gamelan yang duduk di pendapa itu tidak bergerak seperti manusia biasa. Gerakan mereka terlalu lambat. Kepala mereka tidak bergerak. Wajah mereka tertutup kain putih. Dan setiap kali salah satu memukul bonang atau kenong, tidak ada jeda napas sama sekali, seakan mereka tidak hidup. Tubuh Arga merinding. Mereka, manusia, gumam Arga. Ki Baskoro tidak menjawab. Mas Jaya menjawab pelan. Mereka bukan hidup, tapi belum mati. Mereka, penjaga. Arga menatap mereka tak berkedip. Penjaga seperti apa yang tidak hidup dan tidak mati? Lalu Ki Baskoro berhenti. Arga, katanya pelan. Mulai malam ini, kau harus siap menerima. Karena setelah melewati tempat ini, orang-orang tidak lagi menentukan jalan mereka. Yang menentukan adalah takdir. Arga menatap pendapa itu, dan ia tahu, tanpa perlu diberitahu, di sanalah awal dari semua jawaban. Dan mungkin juga awal dari kehancuran. Suara gamelan terus mengalun. Langkah mereka tidak bisa berhenti. Dan malam pemanggilan baru saja dimulai. Sang penjaga gerbang gaib. Pendapa itu berdiri di tengah hutan seperti bangunan yang dipindahkan langsung dari masa silam. Kayu-kayunya hitam legam termakan usia. Sementara tiang-tiang penyangga penuh dengan pahatan simbol yang tidak dimengerti Arga. Simbol-simbol itu bukan huruf Jawa,
Bukan pula aksara kuno manapun yang dikenalnya. Bentuknya melengkung seperti serpihan lingkaran, digabung dengan garis-garis yang tampak seperti bentuk mata atau pusaran air. Aneh, tapi entah kenapa simbol-simbol itu seolah menatap balik ke arah siapapun yang melihat. Ketika ketiganya melangkah mendekat, udara menjadi semakin dingin. Dingin yang tidak berasal dari udara malam, tetapi dingin yang terasa seperti peringatan. Langkah Arga terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya secara tak terlihat. Tapi ia tahu, kalau ia berhenti sekarang, pertanyaan yang membawanya ke tempat ini akan selamanya tidak terjawab. Dari dalam pendapa, gamelan berhenti secara tiba-tiba. Bukan perlahan seperti musik biasanya berhenti, tetapi terputus dalam satu hentakan, seperti sesuatu baru saja memotong alunan itu dari sumbernya. Hening seketika merayap kembali, sebelum kemudian terdengar suara lain. Semacam suara gerak kayu berderit. Pelan, tetapi dalam, seolah menghantam gendang telinga dari dalam kepala. Keheningan itu memaksa Arga menahan napas, menunggu apapun yang akan muncul berikutnya. Jangan lihat mereka terlalu lama, ucap Mas Jaya pelan, tapi serius. Kalau kau menatap mereka, pikiranmu bisa ditarik. Mereka? Arga bertanya, meski ia sudah tahu siapa yang dimaksud. Mas Jaya mengangguk ke arah 6 sosok duduk bersila di dalam pendapa. Orang-orang yang tubuhnya seperti manusia, tapi wajahnya tertutup kain putih. Mereka duduk tegak tak bergerak, tanpa ekspresi, tanpa suara, seperti arca yang diberi napas. Yang aneh, mereka tidak terasa seperti makhluk gaib, tetapi juga tidak lagi manusia. Ki Baskoro maju satu langkah dan menundukkan kepala hormat. Mas Jaya mengikuti. Begitu pula Arga meski ia tidak benar-benar mengerti apa yang sedang ia hadapi. Setelah beberapa detik, salah satu dari 6 sosok itu menggerakkan kepala sedikit. Itu isyarat. Mereka dipersilakan masuk. Pendapa itu lebih besar dari yang terlihat dari luar. Seperti ruangannya memanjang lebih jauh dari batas fisik bangunan itu sendiri. Di tengah ruangan, di antara para penabuh gamelan tak berwajah itu, terbentang sebuah lingkaran besar yang digambar dengan hitam arang. Di dalam lingkaran itu terpahat lagi simbol-simbol melingkar yang asing, ditambah mantra yang ditulis dalam aksara Jawa kuno. Arga menatapnya lama. Ada sesuatu tentang simbol-simbol itu yang terasa mengganggu, seolah ia pernah melihat pola ini dalam bentuk lain. Dalam buku, dalam prasasti, atau dalam mimpi. Arga, kata Ki Baskoro pelan, seolah membaca pikirannya. Menatap simbol itu terlalu lama tidak baik. Mereka tertulis bukan untuk dibaca, melainkan untuk bekerja. Bulu tengkuk Arga langsung berdiri. Bekerja? Maksudnya? Mereka bukan tulisan, kata Ki Baskoro. Mereka kunci. Arga hendak bertanya lebih jauh, tetapi tiba-tiba salah satu dari sosok berselubung kain putih bangkit. Gerakannya pelan namun kaku, tidak seperti manusia bergerak. Ia melangkah ke tengah pendapa, dan memandang langsung ke arah Arga. Meski wajahnya tertutup kain, Arga bisa merasakan tatapan itu. Tatapan yang memeriksa, menggali, menelanjangi isi batinnya. Dan ketika makhluk itu membuka mulutnya, tidak ada suara manusia yang keluar. Yang terdengar adalah suara yang langsung berbicara di dalam kepala. Kau yang membawa tanda. Arga tertegun. Mas Jaya langsung bergerak, berdiri sedikit di depan Arga. Tapi Ki Baskoro memberi isyarat agar ia mundur. Sosok itu melangkah ke lingkaran hitam dan menunjuk tanah tepat di depannya. Masuklah, kata suara itu lagi, menggema di dalam kepala Arga. Masuk dan tunjukkan apa yang kau bawa. Aku tidak membawa apapun, kata Arga, meskipun kata-katanya terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Jangan berbohong pada kami. Suara itu menghantam pikiran Arga seperti gong dipukul. Yang kau bawa bukan barang, tetapi warisan yang terikat pada dirimu. Arga menoleh ke Ki Baskoro, mencari petunjuk. Tapi Ki Baskoro hanya mengangguk pelan. Kau memang tidak sengaja, katanya. Tapi sejak awal, perjalananmu bukan kebetulan. Arga melangkah masuk ke tengah lingkaran. Udara langsung berubah di sekelilingnya.
Seperti ada medan energi yang mengelilinginya, memisahkannya dari Ki Baskoro dan Mas Jaya. Lingkaran itu bukan sekadar gambar. Itu pagar gaib. Ritual. Ujian. Sosok berselubung kain putih itu lalu mengangkat tangannya, dan sesuatu terjadi. Suara-suara mulai terdengar lagi. Bukan gamelan kali ini, tetapi suara dari masa lalu. Satu persatu, suara orang-orang terdengar samar, berbisik di telinga Arga. Suara laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua. Semua berbicara bersamaan, namun masing-masing berbicara hal berbeda. Saling bertumpuk, membentuk gelombang bisikan yang sulit dimengerti. Arga memejamkan mata, menahan pusing. Lalu satu suara memecah kerumunan itu. Lebih jelas, lebih dekat. Arga. Arga membuka mata. Itu suara yang sama. Suara perempuan yang ia dengar di Sendang. Yang memanggil namanya di Alaskana Strand. Yang mengikutinya hingga ke sini. Tiba-tiba, dari balik jubah hitam para penjaga, muncul kabut pekat yang bergerak meliuk seperti ular. Kabut itu mengangkat diri ke udara dan mulai memadat. Membentuk sesuatu. Bentuk itu perlahan menjadi jelas. Wujud seorang perempuan, berambut panjang, mengenakan kain putih lusuh. Wajahnya tertutup bayangan. Arga tertegun. Napasnya hilang sesaat. Ia mengenali sosok itu, bukan karena pernah melihatnya secara langsung, tetapi karena ia telah memimpikannya. Berulang kali, perempuan itu bicara. Bukan dengan bibir, tapi langsung menembus dada Arga. Kau membawa sesuatu yang bukan milikmu, dan yang kau bawa itu harus kembali pada pemiliknya. Arga menatapnya gemetar. Apa yang kumiliki? Dan perempuan itu menjawab. Sebuah janji. Ruangan bergetar. Pendapa seperti runtuh sejenak. Dan Arga sadar, ia tidak hanya menjadi saksi dalam perjalanan ini. Ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan janji itu baru saja menuntut balas. Janji yang terkubur. Arga berdiri di dalam lingkaran hitam itu. Tubuhnya kaku, napasnya berat. Kata-kata perempuan berambut panjang itu terus terngiang. Sebuah janji. Dua kata sederhana, namun terasa seperti pusaran gelap yang siap menelannya kapan saja. Apa yang ia janjikan? Dengan siapa? Dan kapan? Ia bahkan tidak mengenali perempuan itu. Tapi kenapa seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang tahu ia tidak sedang berhadapan dengan orang asing? Sebutkan namamu. Perintah sosok berselubung kain putih di depannya. Suaranya bukan berasal dari mulut, tapi bergetar di tulang belakang, menembus batin. Namaku Arga, jawabnya lirih. Bukan. Sosok itu membalas cepat. Nama yang terikat pada perjalananmu ke sini. Arga mengernyit. Aku tidak mengerti. Namaku Arga. Hanya Arga. Sosok itu memukul tanah dengan tongkat kayu hitam. Tanah bergetar. Gambaran samar muncul dalam lingkaran. Bayangan masa lalu yang tidak jelas. Hanya kilatan. Hanya serpihan. Tapi Arga melihatnya. Ia melihat kabut. Ia melihat hujan deras turun di sebuah bukit dengan pepohonan besar. Ia melihat seorang laki-laki, berlari di tengah hujan, menuruni lereng sambil memeluk peti kayu kecil. Laki-laki itu terluka, terengah, namun memaksa diri terus berjalan. Ia memikul sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang harus dijaga sampai mati. Dan kemudian, di kejauhan, datang para pengejar. Gambaran itu memudar tiba-tiba. Arga mundur satu langkah. Napasnya memburu. Apa itu tadi? Masa yang kau lupakan, jawab sosok itu. Kenapa aku melihat orang lain? Itu bukan orang lain. Dia siapa? Leluhurmu. Arga terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Tapi, keluargaku tidak punya sejarah besar. Kami hanya orang biasa. Sosok itu bergerak menghampirinya. Saat ia bicara lagi, suaranya menjadi lebih dalam. Tidak ada garis darah yang benar-benar hilang. Hanya ada garis darah yang disembunyikan. Kata-kata itu membuat ruangan terasa semakin menyempit.
Ki Baskoro akhirnya bicara dari luar lingkaran. Tidak semua nasib diwariskan lewat harta. Ada hutang yang diwariskan lewat darah. Dan hutang itu menemukan pewarisnya. Kata itu menggantung seperti ancaman. Arga menolak percaya. Apa hubungannya semua ini dengan Sabdo Palon? Kenapa aku dibawa ke sini? Perempuan berambut panjang yang berdiri di sisi lain lingkaran kini terangkat perlahan, seolah melayang tanpa tubuh fisik yang nyata. Wajahnya perlahan mulai terlihat. Bukan menyeramkan, tapi penuh kedukaan yang dalam, seolah ia memikul beban berabad-abad lamanya. Arga melihat sesuatu di mata perempuan itu, bukan kebencian, bukan amarah, tapi penantian panjang yang melelahkan. Seolah perempuan itu mencari sesuatu selama ratusan tahun, dan kini ia menemukannya dalam diri Arga. Tunjukkan, kata perempuan itu tanpa suara. Sesuatu apa? Tanya Arga. Tunjukkan apa yang kau bawa. Aku tidak membawa apapun, ingin Arga katakan. Tapi sebelum kata-kata itu keluar, dadanya tiba-tiba berdenyut nyeri. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang selama ini tersembunyi, terbangun. Tiba-tiba lingkaran arang di tanah menyala seperti bara. Simbol-simbol di sekelilingnya memercik cahaya merah tua. Udara di pendapa bergetar hebat hingga semua benda di dalamnya ikut bergetar. Dan lalu terjadi sesuatu yang mustahil. Dari dalam dada Arga, tepat di bawah tulang rusuknya, muncul cahaya merah keemasan. Bukan dari luar tubuhnya, tapi dari dalam, seolah benda gaib yang selama ini bersemayam di dalam dirinya memaksa keluar. Ki Baskoro melangkah maju. Mas Jaya memekik pelan, antara kaget dan takut. Para penjaga berselubung kain putih tidak bergerak, tetapi mereka kini menunduk. Semua dari mereka. Cahaya itu keluar dari tubuh Arga dalam bentuk kabut bercahaya. Kabut itu berputar tinggi, lalu memadat menjadi bentuk kecil di hadapannya. Sebuah benda yang bercahaya samar. Sebuah segulung lontar tua, terikat benang merah, memancarkan cahaya halus seperti api yang tidak membakar. Pendapa berguncang. Ki Baskoro berseru pelan. Astaga, lontar perjanjian. Perempuan misterius itu maju. Matanya tak lepas dari gulungan lontar itu. Dan dengan suara yang begitu jernih namun dingin, ia berkata, "Itu yang kau bawa." Arga menatap lontar itu gemetar. Bagaimana benda itu bisa ada di dalam tubuhku? Karena itu bukan benda, jawab perempuan itu. Itu kutukan. Suara itu mengguncang seluruh pendapa. Gending tak terlihat kembali bergaung. Para penjaga menunduk. Ki Baskoro menutup mata. Arga membeku. Dan perempuan itu menatap tepat ke matanya ketika ia mengucapkan kata terakhir. Dan itu adalah bagian dari ramalan Sabdo Palon. Pendapa runtuh dalam keheningan. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Arga paham satu hal. Ia bukan sekadar peneliti yang penasaran. Ia adalah bagian dari perjanjian yang tidak selesai. Perjanjian yang kini menuntutnya. Dan perjalanan ini baru saja membuka gerbang perang yang telah menunggu selama 500 tahun.